hampir-hampir tidak ada perbedaan. Hanya ini yang digunakan kalau VDI itu biasanya kita menggunakan Linux, ini pakainya Windows, ini Microsoft tipenya ini. Kalau namanya juga harus hati-hati, namanya jangan ada spasinya. Ketika kita membuat virtual machine, kita tidak boleh ada spasinya. Kemudian kita gunakan tipe yang Microsoft Windows. Ya. Kemudian versinya kita gunakan yang Windows 2012 64 byte. Ini kalau 64 byte-nya tidak muncul, ya kayak tadi itu coba setting di BIOS-nya. Nah ini kita ikut ini aja barangkali kita ikut acuan yang ada ini saja, meskipun mungkin jenengan lah pakai tipe yang lain kan bisa, ya mungkin bisa saja seperti itu. Ya. Tapi kita sebaiknya pakai ini saja ya. Ini untuk pengaturan, insya Allah sudah pada bisa ya. Ini yang kita gunakan separuh dari memori yang ada, ya. Hampir separuh. Nah, tapi kemudian mungkin yang jadi masalah kadang ketika kita sudah pernah copy VHD atau VDI, kemudian kita mencoba memasang tapi di folder yang lain, tapi sebenarnya dia sejenis atau UID-nya itu belum setting. Maka nanti ketika kita mau membuat virtual machine di situ tidak bisa karena UID ada yang sama. Maka ketika terjadi seperti itu, yang kita lakukan adalah kita ubah UID dari VHD yang kita kopikan tadi atau yang kita pasang tadi di yang akan kita buat di virtual machine ini. Nah, adapun untuk tutorial mengenai set UID ini di internet cukup banyak nih. Kalau di sini ini nanti terlalu itu lama nih kalau dipraktekkan. Ini untuk settingan kayaknya sudah bisa berjalan semua. Ini nyatanya kemarin kan sudah bisa ini, sudah bisa jalan. Ini yang jadi ini, yang tadi saya sampaikan, yang sering terjadi kesalahan di sini nih. Adapter satu, kemudian terbraid adapter. Nah, nama ini yang harus hati-hati ini. Jangan sampai keliru. Karena ketika ini keliru, maka bisa atau menyebabkan server tidak bisa terhubung ke klien ataupun sebaliknya klien tidak bisa menghubungkan ke server. Nah, kalau ini juga bisa berakibat kalau ini salah setting, ini bisa juga mengakibatkan CBT-nya dia tidak akan mau dibuka. Maka ini jangan sampai keliru. Kalau adapter 2-nya ini adalah diposisikan ke NAT. NAT artinya yang jaringannya menuju ke internet. Nah, kalau yang adapter ini adalah jaringan atau adapter yang terhubung ke klien. Ya, maka ini jangan kebalik-balik. Ini kalau kebalik, ya CBT-nya juga tidak akan bisa jalan. Atau tidak klien tidak bisa menghubungkan ke server. Nah, ini yang tadi saya sebutkan juga. Untuk ini misalnya ini untuk yang ke klien ya. Ini yang ke klien adapter satu. Ini yang tidak boleh tadi pakai eh, di sini 200 nggak boleh. Tapi kalau satu boleh, 99 juga boleh. Nah, ini untuk setting Exambrose client ini pada prinsipnya sebenarnya sama dengan yang digunakan oleh Sista Browser yang ada pengaturan lokasi. Dan hanya saja kasus yang kemarin terjadi di sini banyak eh, tidak bisa membuka, kliennya tidak bisa membuka CBT-nya disebabkan setting lokasi Chrome-nya yang keliru. Kadang ada Chrome yang lokasinya dia berada di user, tapi ada yang Chrome berada di program file. Karena di sini adalah settingan defaultnya di sini adalah ke program file. Maka ketika Chrome panjenengan itu diinstalnya di user, maka dia yang disebabkan oleh tidak bisa dibukanya atau Exambrose klien ini tidak bisa membuka Chrome tadi. Ini yang saya maksud. Di sini defaultnya adalah program file. Tapi banyak yang
instalan Chrome ini lokasinya bukan di program file, tapi di user. Maka ini dipastikan kalau terjadi klien tidak bisa terbuka, tidak bisa terhubung, coba cek di sini apakah lokasi Chrome yang ada di settingan Exambrowse klien ini sudah sesuai dengan posisi atau lokasi instalan Chrome yang di komputer kita. Ini Exambrowse admin yang baru, ini penyetingannya. Jadi, tapi sekarang malah sebenarnya lebih mudah karena ada warning-warningnya. Ketika ini belum disetting, VM-nya belum disetting, di bawah nanti, di bawah bagian bawah sini akan muncul error apanya. Error misalnya virtual box, error misalnya Chrome. Nah, itu akan bisa kita cek di sini, baru kita sesuaikan. Misalnya VM-nya belum di set, maka di sini set virtual machine atau Chrome-nya, ini set Chrome-nya kalau belum posisinya belum sesuai. Maka biasanya yang sering terjadi di sini aja virtual machine belum di set sama Chrome-nya yang belum di set seperti itu. Nah, ini tampilan CPT admin. Nah, besok setelah panjenengan sinkronisasi, maka kami akan meminta data ID server dan serial number. Kalau kemarin ya, itu ada pendataan persiapan sarana UNBK. Ketika terjadi kerusakan, kita sudah punya data ID server dan serial number-nya, yang ketika mau membuat permohonan unlock kita punya datanya, ya bingung ya gitu. Ini kemudian di start ketika sudah set virtual machine, kemudian set Chrome sudah oke, kemudian di start di sini, di start virtual machine. Nah, adapun tampilan ini ada 1, 2 atau 2. Ini sebenarnya ketika kita menjalankan CPT, di situ ada 2 Windows yang jalan. Yaitu yang pertama adalah Windows CPT-nya, yang kedua adalah Windows virtual machine-nya. Maka kalau dengan klik satu barangkali, klik satu misalnya, nanti yang tampak di sini itu hanya proses virtual machine-nya. Tapi kalau 2 hanya yang tampak adalah CPT-nya. Tapi kalau 1, 2 kita jadi yang berjalan. Jadi kita bisa melihat virtual mesinnya dan kita bisa melihat CPT-nya. Nah, makanya ketika kita hendak yang 1, 2. Ini halaman ketika kita sudah masuk. Nah, ini yang juga untuk proses memulai, kalau sudah tidak ada masalah ya, kemarin sudah kita, jadi kita proses dari status tes dulu, kita coba simpan, kemudian kita ke status peserta, kita assign all, kita simpan, kemudian kita baru simpan semua untuk menunggu tokennya. Ya, seperti itu. Ini mengenai status-status barangkali yang perlu juga diperhatikan. Di sistem CPT itu ada 4 status. Yang pertama offline. Offline itu pada prinsipnya server yang ada di lab kita itu tidak bisa terhubung ke server pusat. Makanya itu offline. Yang penyebabnya bisa jadi karena memang di server pusatnya itu dimatikan jalurnya ke server kita, sehingga kita tidak bisa terhubung. Jadi kita memang belum saatnya misalnya kita mengakses, kita mungkin memang offline seperti itu. Ya. Terus 10B. Ya. 10B, akses ke server pusat ditutup. Tapi ini biasanya kalau menunggu proses pelaksanaan belum dimulai, pelaksanaan UNBK belum dimulai, maka ini statusnya standby. Tapi kalau standby kuning, ini yang harus diwaspadai. Jadi kalau standby biru tidak begitu masalah sebenarnya. Tapi kalau standby kuning itu perlu diwaspadai, karena itu di situ ada yang error. Bisa jadi karena kita memasukkan
ID server yang keliru, ya. Dengan pindah ke server karena kerusakan server utama pindah, tapi belum sinkron, belum unlock, maka dia akan kuning. Ini ada penyebab-penyebabnya. Nanti insya Allah kita share juga ini filenya ini, ya, yang menyebabkan offline tadi. Ya, memang bisa jadi server pusat tidak aktif atau jaringan internet kita tidak nyambung atau salah masukkan ID server atau terblokir dan sebagainya. Ini sampai jam berapa ya Mas Aan ya? Eh, unlock ini yang sudah pernah kita share kemarin. Ya. Ini saya kira ini aja nih, mungkin yang hal-hal penting terkait dengan pelaksanaan UNBK. Nanti kita mungkin sharing terkait dengan review, ya, pelaksanaan gladi bersih kemarin, masalah-masalah apa yang muncul, terus hal-hal apa yang mungkin perlu di-sharingkan. Iya, itu saja barangkali mungkin yang perlu kami sampaikan Mas Aan. Nanti bisa disambung oleh HD lain atau materi yang lain. Nanti kita mungkin ada eh, komunikasi juga, dan barangkali ada yang menanyakan hal-hal yang masih bingung atau kasus-kasus yang kemarin terjadi. Demikian Mas Aan, terima kasih. Oke, oke, terima kasih Pak Hamdi yang telah memaparkan tentang proses teknis pelaksanaan UBK, terutama di sini yang kita soroti adalah UNBK. Karena UNBK itu lebih rigid sistem keamanannya dibandingkan dengan UMBK maupun UAM-BNBK. Baik Bapak Ibu, sesi pemaparan sudah selesai untuk sesi 1. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menulis di panel chat atau bisa langsung membuka mikrofon untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Oh iya, ini ternyata ada beberapa ibu pengawas yang ikut. Ya, kami ucapkan selamat datang di dunia maya, nggak pakai teh. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, terutama yang jadi proktor batu atau teknisi baru. Ternyata di sini yang bergabung banyak yang teknisi juga. Alhamdulillah. Baik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kami buka termin pertama untuk bertanya. Berarti sudah jelas semua ya. Ini Assalamualaikum, ini saya mau tanya Pak. Oke, dari siapa? Dari mana Pak? Dari Didit Putra, dari MTS Rodoto Solihin, Jemur. Ya, ini mau menanyakan yang pertama berkaitan dengan VHD-nya itu VHD apa VDI ya untuk itu UNBK VHD ya? Ya, untuk VHD, VDI. Ya VHD. Untuk VHD itu nanti download baru atau yang kemarin gladi bersih bisa digunakan. Terus kemudian untuk yang pakai flash disk itu apa namanya ya? transfer respon. Ya, transfer respon itu untuk transfer responnya itu nanti harus membuat kembali atau yang kemarin masih bisa untuk diaktifkan. Artinya kemarin kan sudah membuat itu bisa terus
berlanjut, apa memang harus membuat kembali? Begitu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Didit. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, VHD yang untuk UNBK besok masih menggunakan VHD simulasi gladi bersih atau ada VHD baru? Yang kedua, untuk transfer responnya bisa menggunakan yang kemarin atau harus ganti? Ya. Monggo Pak Hamdi dipun jawab. Untuk VHD, untuk VHD sampai saat ini belum ada info lagi untuk VHD perubahan. Kemarin kan juga VHD yang gladi bersih juga sudah VHD baru yang berbeda dengan waktu simulasi satu. Jadi kalau untuk VHD ganti apa tidak kita ngikuti perkembangan. Jadi untuk mengikuti perkembangan baik di web, di webnya itu suruh mengganti apa tidak, atau juga mungkin di grup, karena kita juga tidak tahu yang dikembangkan oleh pengembang CPT ini di sana melakukan update apa tidak. Kita kan tidak tahu prosesnya di pusat, apakah VHD ini sedang di update apa tidak. Ini ketika ada update lagi, tentunya nanti kita gunakan downloadan baru. Tapi ketika tidak ada informasi untuk melakukan download baru, kita gunakan VHD sebelumnya atau VHD yang buat gladi bersih, tapi dengan catatan bahwa ketika kita memulai baru, misalnya kemarin sudah gladi bersih, besok mau buat UNBK utama, pastikan bahwa VHD yang dipasang untuk UNBK utama adalah VHD fresh. Jangan sampai VHD yang digunakan kemarin untuk sudah dilakukan sinkron saat gladi bersih. Jadi itu untuk download lagi apa tidak kita tunggu informasi. Kalau memang nanti ada info suruh download ya kita download, kalau enggak ya kita pakai VHD kemarin untuk gladi bersih dengan catatan tadi. Pastikan kita menggunakan VHD fresh ketika kita mau menggunakan VHD-nya. Artinya kita membuat VM baru, kita membuat virtual machine baru, kita ambil VHD-nya yang masih fresh atau yang masih kosong, jangan kita ambil lagi VHD yang kemarin kita gunakan untuk gladi bersih. Kemudian yang kedua terkait dengan transfer respon, terkait dengan transfer respon yang kita pakai flash disk. Sebenarnya kalau transfer respon tidak mesti dengan flash disk, tapi kita rekomendasikan pakai flash disk agar ketika misalnya yang rusak itu termasuk hard disk servernya, kita tetap punya cadangan. Sebenarnya di copy kita buat transfer respon di hard disk pun bisa seperti itu. Nah, ketika besok UNBK utama, apakah kita lakukan membuat lagi? Ya tergantung nanti kita ketika kita login, yang jelas kita setting ulang. Ketika kita pasti setting ulang, ketika habis sinkron kan kita setting di transfer respon. Nah, ketika kita pakai VHD flash, di situ kan mesti kosong, belum ada settingan transfer responnya. Nah, makanya kita setting lagi transfer respon. Nah, kalau dulu sudah pernah di setting akses sharingnya, ya kita tidak perlu akses sharing, kita hanya perlu setting di menu transfer respon di CPT-nya. Tapi kalau ternyata misalnya juga ada perubahan-perubahan, misalnya ternyata ganti server, ya tentunya kita lakukan setting share foldernya lagi juga. Ya, gitu. Yang jelas kita tetap setting lagi dari menu transfer respon yang hasil dari sinkron UNBK utama tadi, kita simpan lagi sampai betul-betul tersimpan atau berhasil transfer responnya seperti itu. Atau misalnya mau dibedakan ya nggak apa-apa juga. Misalnya kemarin waktu membuat TR adalah TR gladi, besok TR atau transfer respon utama ya gitu. Nah, yang saya sarankan kalau membuat folder itu jangan panjang-panjang ya, meskipun copy paste sekarang mungkin bisa ya di CPT adminnya. Tapi jangan panjang-panjang membuat foldernya lah biar kita lebih mudah mengingat. Nah, ini juga nanti mungkin perlu sharing apakah kemarin waktu gladi bersih ada yang masih tanpa transfer respon. Karena ini transfer respon adalah sesuatu yang wajib sekarang. Harus ada transfer respon. Ya. Jadi nanti mungkin bisa share, misalnya kemarin belum ya disampaikan saja, besok harus jadi, besok harus bisa menggunakan transfer respon.
Seperti itu mungkin Mas Aim. Ya, terima kasih Pak Hamdi atas informasinya. Saya sudah jelas, nanti bisa saya lanjutkan untuk berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian jawaban dari Pak Hamdi untuk pertanyaannya pertama. Untuk pertanyaan berikutnya, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ya, monggo. Perkenalkan nama dan asal madrasah. Oke, monggo silakan yang mau bertanya. Halo, Oke, ya, Iya, halo. Dengan siapa, Mas? aduh, tabrakan. Arif, Oh, Arif, MSN 5. walah. Mas Terai harus. Reset. monggo silakan. Pertanyaan gini, setelah sudah dibersih, server mengalami kerusakan secara fisik. Jadi hampir semuanya itu mati total. Iya, terus gimana, Mas? Berapa nih? Iya, halo. Dicek lagi coba mikrofonnya. Maaf barusan saya mutal. Oke, intinya begini, server mengalami kerusakan fisik, ya. Kemudian kita misalnya punya uang ya beli lagi. Nah, besok pada waktu sinkron yang utama itu di server baru bisa, atau pada waktu mau sinkron UNBK yang sama server tertukar secara fisik gitu loh. Nanti bermasalah apa tidak? Hah? Halo? Iya, halo. Sudah. Ya. Intinya itu pada sebelum sinkron, dilalah server tertukar dengan yang lain, atau kita mengganti server yang baru. Bermasalah apa? Oke. Oke, langsung dijawab Pak Hamdi. Intinya mungkin bisa dibantu ya, Mas Bayek juga sudah ada, nggih. Nanti kalau saya kurang tepat bisa dibantu jawabnya. Jadi ketika kemarin sudah gladi bersih, sudah ada ID server, sudah ada real number. Nah, besok ditukar-tukar enggak, ya barangkali seperti itu kasarannya, atau kita ganti server baru. Kalau sepaham saya, itu ketika kita mengajukan unlock, batasannya adalah sinkronisasi. Jadi ketika besok kita mulai baru, kita mulai dari baru lagi. Jadi besok ditukar-tukar yang tadinya di lab 1 ke lab 2, ya nggak apa-apa juga, atau dengan server yang baru gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Nah, batasannya setelah besok sudah sinkron, ya, sudah sinkronisasi. Nah, setelah itu yang tidak boleh ditukar-tukar. Atau misalnya kan tadi server lab 1 rusak. Kemarin sudah bergladi bersih, lab 1 rusak. Nah, besok kita ganti server baru, ya. ID servernya tetap ID server yang digunakan untuk ID server lab 1. Real number-nya kan otomatis berbeda. Nah, tapi kalau ketika sinkronnya itu besok utama, ya kita tidak perlu unlock. Nah, tapi kalau setelah sinkronisasi kemudian rusak, nah itu yang harus kita mengajukan unlock. Itu yang paham saya, mungkin seperti itu. Mungkin nanti bisa dibantu Mas Bayek nih, kalau kurang tepat nih. Mas Bayek mana ini? Seperti itu, Pak. oke, demikian jawabannya Pak. Ya, Pak Adian. Namanya Pak Adian itu. Katanya ngono, Pak. Baik, jadi intinya setelah sinkronisasi berarti harus menggunakan
komputer yang di dalamnya ada VHD yang telah tersinkron gitu ya. Kalau nanti diganti akan bermasalah. Kemudian tambah sedikit mungkin untuk setelah sinkronisasi, misalkan terjadi update. Nah, tadi yang diceritakan oleh Pak Hamdi, update Windows, terutama untuk Windows 10 Pro, itu biasanya share number-nya akan berubah. Jadi mohon ketika setelah sinkronisasi itu Windows update-nya dimatikan, karena VHD hasil sinkron itu sangat peka terhadap ID server, ID ID share number dari operating system gitu. Jadi itu salah satu yang buat nanti standby kuning ya. Mungkin gitu ya Pak Hamdi ya. Iya. Mana Mas Bayek ini suruh keluar? Iya nih Mas Bayek, silakan mau menambahkan. Baru gabung saja. Oke, kita lemparkan ke peserta lagi untuk sesi pertama. Ini tinggal berapa? 7 menit lagi. Ya, silakan bagi peserta yang mau bertanya dipersilakan. Ini untuk dari transfer respon sudah bisa semua settingnya ya. Orang tangan di situ. Sebentar, silakan yang mau bertanya tadi, Sinten. Ya, assalamualaikum, saya Pak dari Al-Aqsa. Oh ya, monggo. Ini saya mau baru gabung, maaf karena tadi susah masuknya. Itu ini masalah apa? Ini yang lagi dibahas UNBK atau UMBNPK nggih Pak? UN, tapi kalau misalnya ada permasalahan di UMBN ya nggak apa-apa juga lah. Oke. Ini kan server saya kemarin ganti prosesor karena memang tidak memenuhi standar untuk UMBNPK Pak. Karena untuk UN kami masih numpang di SMK pelayaran. Itulah. Ini sama pakainya saya prosesor Core 2 Duo, tapi yang kemarin bisa kok sekarang nggak bisa ya? Apa belum support virtual ya? Gitu aja Pak. Terus yang ini absennya di mana, ini ada absen nggak? Maaf ya. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, dari Al-Aqsa untuk absen ada di panel chat. Silakan dicek di panel chat. Di situ ada absennya. Silakan diisi linknya. Oke. Terus pertanyaannya Pak Hamdi, ganti prosesor. Kenapa kok tidak bisa digunakan lagi? Monggo. Ganti prosesor Core 2 Duo tadi ya? Oke, yang dulu juga Core 2 Duo sama. Oh, kalau prosesornya sudah mencoba, kalau di settingan virtual machine muncul itu yang 64 bit enggak? Di BIOS nggak keluar. Oh, di Halo? BIOS. Iya, di BIOS nggak keluar. Terus saya cek pakai untuk yang mengecek virtual HD yang bisa perangkat keras bisa, tapi untuk yang satunya apa itu namanya ya, aduh lali aku, itu nggak bisa, tapi untuk perangkat kerasnya mendukung Pak. Untuk settingan itu ada kemungkinan nggak supportnya nih, tapi saya juga belum bisa memastikan. Ini mungkin yang lebih paham Mbak Haryono ini sebenarnya masalah perangkat-perangkat. Tapi kalau sebelumnya bisa, mungkin nggak support aja, mungkin prosesornya di motherboard itu. Oh gitu. Iya. Nggih pun cukup. Nggih, matur nuwun. Oke, demikian jawaban dari Pak Hamdi. Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Monggo. Iya Pak, bertanya Pak, bukan pertanyaan, tapi permohonan.
Oh enggak Mas Adib. Oke, terkait dengan simulasi terakhir kemarin, simulasi UNBK, ada dua kesulitan yang saya alami, Pak. Terkait yang pertama, exam browsernya itu nggak bisa buka. Nah, saya chat ke Pak Aan, alhamdulillah sudah diberi solusi. Terus yang kedua, kesulitan di pembuatan transfer respon. Jadi sesuai dengan prosedur sudah kami lakukan semuanya, tapi tetap tidak bisa. Dan ternyata itu apa namanya, password PC kita itu terproteksi. Itu akhirnya bisa. Nah, ini permohonan saya, mungkin juga tambahan dari Pak Aan tadi terkait dengan Windows yang 10 yang update tadi itu, kami mohon untuk dibuatkan tutorial video, Pak. Jadi langsung di-share di grup UBK ini biar kita fokus gitu. Soalnya kalau kita nyari-nyari di YouTube itu terlalu banyak dan membingungkan. Oke, begitu saja. Terima kasih. Masuk. Oke, terima kasih. Dari mana ya, Mas? Gimana? Mas Adib, Adib Sahla dari mana ya? Dari mana ya? Nur Rahmah. Oh, Nur Rahman. Yang pertama terkait dengan Exambros admin ya, Exambros admin yang tidak mau jalan. Kemungkinannya itu karena terblokir oleh Windows Firewall atau oleh Windows Defender, ada file-file yang kehapus seperti itu. Tapi ini perlu dicek di fisiknya sih kenapanya. Tapi pengalaman-pengalaman yang sudah ditangani itu kebanyakan karena ada file-file di Exambros admin. Ini Exambros admin apa ya tadi yang ditanyakan? Exambros apa? Exambros client. Jadi Mbak, Exambro admin itu tidak bisa dibuka, ya itu tadi kasusnya. Jadi maksud saya, kami mohon dibuatkan tutorial video singkat gitu, Pak. Tutorial video singkat, apalagi yang dimasukkan tadi kata panjenengan yang exclusion gitu ya. Yeah. Exclusion. Nah, itu dibuatkan tutorial singkat saja biar kami proktor tidak bingung-bingung mencari informasi di YouTube ataupun di tempat lain yang terlalu banyak dan membingungkan. Jadi kami mohon untuk dibuatkan tutorial singkat atau dicarikan tutorial singkat dan di-share di grup UBK gitu maksud kami, Pak. Terima kasih. Oke. Kalau di YouTube sih insya Allah sudah banyak. Paling nanti kita pilihkan saja nih, pilihkan yang mungkin sederhana, mudah dipahami. Ya, kita nanti share ya, cara membuat inclusion atau mengamankan Exambros admin agar tidak terhapus oleh antivirus maupun Windows Defender. Atau mungkin nanti Mbak Nurul ini bisa mencarikan apa ya? Mbak Nurul masuk di sini nggak nih? Ya insya Allah lah nanti kita tim HD mencarikan nih. Kalau soalnya di YouTube sudah banyak sih ya, di YouTube sudah banyak cara membuat pengecualian di Windows Defender, dan juga firewall-nya juga dinonaktifkan juga ya. Karena real time protection-nya kadang Windows Defender-nya sudah tadi sudah dibuat pengecualian, tapi real time protection-nya diaktifkan, jadi dia tetap akan bisa menghapus gitu. Makanya real time protection-nya juga dinonaktifkan, Windows Firewall dinonaktifkan, juga dibuat pengecualian seperti itu. Ya, nanti ini PR untuk HD lah ya, untuk menge-share tutorial bagaimana membuat exclusion atau mengamankan Exambros admin. Ya. Untuk yang kedua tentang respon, ini mungkin sudah tertangani kan, mungkin sudah terdeteksi masalahnya apa ini sama masalah. Iya, Pak. Kemarin masalahnya password dari PC kita itu terproteksi gitu, Pak. Password PC kita waktu login Windows-nya.
Jadi kita pas setting transfer respon sudah kita masukkan passwordnya, tetapi tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Nah, ternyata setelah kami cari-cari itu sumbernya adalah di setting password PC kita itu ada settingan proteksi gitu, Pak. Jadi harus di unprotect dulu baru bisa masuk ke transport respon gitu. Oh ya, ini saya malah belum mengalami yang seperti itu. Ya. Tapi ya lah kalau itu sudah tambah pengalaman juga permasalahan-permasalahan yang macam itu. Tapi kalau yang biasanya kalau proper baru, ya, permasalahan di transport respon itu yang mungkin agak sedikit sulit adalah setting share foldernya. Jadi sebenarnya di samping share folder, ya, tadi kan kita buat flash disk, ya, terus membuat di dalam disk ada folder yang akan kita buat untuk menyimpan file-file TR, terus foldernya di share folder, dikasih akses untuk user, bisa write, bisa read, ya. Itu juga perlu juga di setting share-nya di flash disk-nya. Jadi di samping folder yang ada di flash disk juga flash disknya di share juga share folder di upgrade flash disknya gitu. Kayak kemarin terus gimana Mas Aman di pengakon apa ya? Jadi set folder sudah di share tapi ternyata flash disknya belum, tetap nggak bisa itu nggak mau deteksi. Jadi nanti ketika berhasil tandanya pokoknya di folder itu ada file text gitu. Itu sudah berhasil TR-nya. Nanti ketika anak mengerjakan akan bertambah file-file. Ya. Nah ini file-file ini sebenarnya backup dari jawaban-jawaban dari anak. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya bantu menjawab. Mungkin yang lain, hadiah-hadiah yang lain mungkin boleh bantu jawab juga. Mas Aan juga monggo kalau ada tambahan. Matur nuwun, Pak. Hmm. Oke, terima kasih. Sudah jelas banget, Pak. Iya, masa kemarin saya juga minta bantuan Pak Hamdi gitu ya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pertama sudah selesai jam 9:30. Ini untuk sesi pertama sudah selesai. Jadi kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Tapi saya lihat dari daftar ini belum ada Mbak Haryono ini. Gimana nih Mbak? Saya lagi berusaha login nih tapi belum masuk ya. Oh, Mbak Haryono belum masuk ya. Mas Aan dulu nggak apa-apa nanti sambil nunggu Mbak Haryono masuk. Oke. Saya tutup dulu ya Mas Aan ya. Oke, monggo Mas Hamdi silakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya mungkin kalau ada kekurangan. Nanti misalnya ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Nanti setelah ini mungkin sesi review dari pelaksanaan gladi bersih kemarin. Kita nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bebas ya terkait dengan UNBK. Baik. Khususnya si UNBK, tapi nanti misalnya ada hal-hal yang lain juga mungkin nggak apa-apa di-sharingkan mungkin. Dari saya demikian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pertama sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Untuk sesi kedua ini pematerinya adalah Mbak Haryono dari Marum, tapi kita tunggu belum hadir. Mungkin sambil menunggu beliau join ke tempat ini, nanti kita akan coba menyampaikan review materi tentang UBK yang telah dilaksanakan, terutama untuk kegiatan gladi bersih kemarin. Bagi Bapak Ibu yang belum absen, monggo silakan absen di panel chat. Untuk Bu Pengawas itu sudah saya edit, ada line-nya. Monggo. Mas Bayek bisa mendengar suara saya? Mas Ahmad Bayek. Mas Ahmad
tambah bin Ahmad Kaye. Wah, ini belum hadir ya atau belum aktif? Oke. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Mbak Haryono, kita coba untuk menyampaikan materi review tentang pelaksanaan UBK. Kita akan coba sampaikan resum masalah yang dihadapi pada saat UBK kemarin. Sambil menunggu Mbak Haryono, nanti kalau sudah hadir tolong dikasih tahu ya Pak Hamdi atau Mas Bayek. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan coba menyampaikan sedikit tentang resum masalah yang dihadapi ketika proses pelaksanaan UNBK. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama, permasalahan sederhana tadi sudah kita jelaskan, sudah disinggung juga oleh Pak Abdi. Yang pertama adalah adanya update sistem Windows, kemudian upgrade disk hardware. Ini bisa ganti, tadi ada ganti prosesor, ada ganti RAM, atau mungkin malah ganti hard disk. Nah, ini bisa menyebabkan permasalahan nanti ketika pelaksanaan UNBK. Kemudian pengaktifan firewall dan antivirus. Biasanya kalau aktivasi firewall itu menyebabkan diantaranya server tidak bisa terhubung dengan klien. Kemudian untuk antivirus, misalkan Windows Defender itu menyebabkan exam browser, terutama browser admin itu tidak bisa diaktifkan. Kemudian permasalahan teknis yang keempat itu adalah server tidak terhubung dengan server pusat atau istilahnya adalah offline. Dan ini kemarin terjadi banyak sekali, bahkan ada ketika sinkronisasi itu yang terhubung dengan server, artinya offline itu ada beberapa MT sampai sore. Nah, ini masalah teknis yang di luar jangkauan kita. Kemudian ada masalah non teknis, itu pertama adalah psikologi dan mentalitas proktor. Di sini proktor diuji kesabarannya dan juga dimohon ketika menghadapi masalah itu tetap tenang dan juga menenangkan peserta ujian. Nah, ini yang kemampuan yang harus dimiliki proktor adalah kemampuan untuk bisa tenang ketika menghadapi masalah dan juga bisa menenangkan peserta ujian. Nah, ini Bapak Ibu harus berlatih tentang psikologi. Dan kita sudah dilatih ketika mau kirim jawaban ya, harus menunggu beberapa waktu. Oke, tadi masalah-masalah yang banyak muncul itu pertama karena penggunaan OS ya, operating system yang tidak standar gitu ya. Kemudian update Windows. Nah, ini ada teknis bagaimana sistem Windows itu ketika diupdate maka dia akan berganti serial number untuk OS-nya. Nah, itu tidak bisa ditangani kalau sudah sinkron. Maksudnya gimana ya? Jadi kalau Bapak Ibu sudah sinkron, kemudian
kok terjadi update, maka otomatis serial number dari operating system itu akan berganti. Nah, ketika serial numbernya berganti, maka si VHD yang telah kita sinkron itu tidak bisa mendeteksi serial number dari operating system, sehingga nanti yang terjadi adalah standby kuning. Nah, jika Bapak Ibu menemui permasalahan seperti ini, maka harus mengajukan unlock serial number. Nah, ini yang paham seperti ini nanti Mbak Haryono. Sudah bergabung belum ya? Belum. Jadi solusinya adalah menonaktifkan sistem update saat pelaksanaan ujian. Oke, untuk bagaimana menonaktifkan nanti kita coba carikan tutorialnya. Terima kasih masukannya untuk Mas Adib tadi. Kemudian, nah ini teknis ada upgrade hardware, ya. Yang berpengaruh itu adalah satu, ketika sudah sudah sinkronisasi, tidak boleh ganti server. Artinya gini, ketika kita sudah sinkron di komputer server 1 misalkan, nah kemudian VHD hasil sinkron itu dipindah ke server 2, nah itu pasti tidak akan terbaca. Itu artinya tidak aman. Maka jangan lakukan itu. Kemudian mengganti harddisk atau SSD. Jadi ketika sudah sinkron, kemudian file VHD hasil sinkron itu dipasang pada harddisk atau SSD baru. Nah, maka ini tidak aman atau pasti nanti akan bermasalah ketika menjalankan VHD tersebut. Nah, nanti harus ada unlock sinkron ataupun unlock serial number. Kemudian mengganti prosesor, RAM atau motherboard, ya. Ini yang akan menyebabkan nantinya akan berpengaruh pada saat pelaksanaan ujian. Aktivasi yang kedua adalah aktifnya firewall dan juga antivirus. Itu juga akan mempengaruhi terutama ketika menjalankan exam bro. Untuk ini, jaringan internet. Untuk permasalahan yang kemarin kita hadapi itu ada permasalahan tentang jaringan internet. Ada beberapa madrasah yang terkendala dengan jaringan internet. Maka kami sarankan Bapak Ibu menyiapkan koneksi internet dari source yang lain, misalkan dengan tethering HP atau menggunakan koneksi yang lain, misalkan yang biasanya menggunakan IndiHome diganti dengan menggunakan jenis ISP yang berbeda. Itu akan membantu ketika terjadi permasalahan, terutama ketika sinkron atau ketika kirim hasil. Mungkin itu teknis-teknis yang kemarin kita hadapi, dan sebenarnya ini yang menyampaikan. Sedang istirahat dulu. Ya. Nggih, monggo ngopi riyen.
Oh, niki kacangnya terus dibungkus. Oh, nyambung ke Kareti. bisa. Keripik lah. Mumpung istirahat ya, Pas.